Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anggra Putri Tania. Dan kali ini saya akan membahas tentang gunung yang paling misterius yang menjadi paku bumi di bumi ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, and subscribe IMP Entertainment News Channel. Terima kasih. Ya sahabat IMP, ternyata di dalam Al-Quran ada beberapa tempat misterius yang tidak dijelaskan secara gamblang karena takutnya orang-orang itu beranggapan negatif. Tetapi di dalam Al-Quran tersebut ada di dalam Quran surat Luqman ayat 10 bahwa dipancangkannya gunung untuk menjadi paku bumi manusia-manusia yang ada di muka bumi ini. Dan ternyata bukan gunung yang ada di dunia ini yang menjadi paku bumi. Ternyata dijelaskan di situ ada gunung misterius yang pada saat itu Nabi Muhammad SAW saat dimi'rajkan oleh Allah pas mau turun ke muka bumi didampingi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Nabi Muhammad kaget karena melihat pancaran cahaya yang sangat terang berwarna biru membelah di dasar langit. Ternyata Nabi Muhammad itu sampai heran dan ingin tahu ketakjuban itu apa. Akhirnya Nabi Muhammad SAW bersama malaikat Jibril alaihissalam mendekati cahaya itu. Dan di saat sampai di tempat tujuan yang disebut dengan bukit atau gunung, Nabi Muhammad SAW bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai malaikat Jibril, tempat apa ini? Sungguhlah sangat indah. Dan di sini saat saya dimi'rajkan oleh Allah, saya bisa melihat panorama yang sangat indah di dunia ini." Ternyata malaikat Jibril itu menjawab, "Ini adalah Jabal Khawf." Jabal Khawf yang memang tertulis sebenarnya di dalam Al-Quran tetapi tidak gamblang dijelaskan. Dan Jabal Khawf adalah satu-satunya gunung yang sangat besar yang memiliki hamparan putih dan luasnya itu 7 kali lipat dunia. Tempat berkumpulnya para malaikat, di mana malaikat itu saat berada di hamparan putih Jabal Khawf, beliau itu selalu memohon dan meminta agar Allah bisa mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahan umat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Nah sahabat IMP, jadi gunung yang ada di dunia ini adalah bagian dari bukit-bukit yang ada di Jabal Khawf. Jabal Khawf itu sungguh sangatlah besar. Kita bisa melihat apapun jika kita berada di puncak gunung Jabal Khawf. Tetapi tidak sembarang manusia yang bisa singgah ke Jabal Khawf. Hanya orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, yang termasuk itu adalah Nabi Muhammad SAW, malaikat Jibril, dan juga Nabi Isa alaihissalam. Setelah beliau hanya ada satu manusia yang pernah singgah di Jabal Khawf, yaitu Raja Dzulkarnain. Bahkan Raja Dzulkarnain pun juga kaget saat melihat di atas puncak gunung Jabal Khawf. Di saat beliau melihat ke bawah, ternyata banyak sekali, ratusan bahkan ribuan bukit yang sangat kecil-kecil. Dan akhirnya Raja Dzulkarnain itu bertanya, karena pada saat itu Raja Dzulkarnain pun juga sama ya, diantar oleh malaikat Jibril alaihissalam. "Wahai malaikat Jibril, sebenarnya berapa lama perjalanan manusia bisa nyampai ke Jabal Khawf?" Dan akhirnya malaikat Jibril alaihissalam menjawab, 500 tahun. Coba bayangkan, kita menempuh perjalanan ke Jabal Khawf itu butuh waktu 500 tahun. Sedangkan usia manusia itu jarang-jarang ya yang nyampai ke usia 100 tahun. Jadi di sini sungguh sangat luar biasa. Nabi besar kita, baginda Rasulullah SAW, saat dimi'rajkan bisa singgah ke puncak Jabal Khawf. Dan ternyata Jabal Khawf itu dibuat dari jamrud hijau dan dari langit yang biru.
sungguh luar biasa, subhanallah. Semua itu adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan Jabal Khawf itu untuk menjadi paku di dunia ini, supaya tidak berguncang dengan terik panasnya api neraka yang ada di dalam dasar bumi ini. Makanya kita harus bisa menyayangi bumi ini, kita harus bisa menyayangi diri kita sendiri, dan kita harus bisa mensyukuri apa yang Allah berikan terhadap kita, apa yang Allah berikan perlindungan terhadap kita. Salah satunya yaitu adalah Gunung Jabal Khawf, atau bisa disebut dengan Bukit Jabal Khawf, yang menjadi paku di bumi ini, atau bisa disebut juga paku di dunia ini. Tidak ada yang mengetahui letak Jabal Khawf ada di mana. Hanya orang-orang pilihan saja yang bisa mengetahui letak dari Jabal Khawf. Dan Jabal Khawf itu ciri-cirinya memiliki tumbuhan-tumbuhan yang semuanya itu berwarna putih. Pasirnya pun juga berwarna putih. Dan ada hamparan yang sangat luas, bisa dikalikan 7 kali lipat luasnya dunia ini. Dan di situ setiap sepertiga malam malaikat berkumpul berdoa kepada Allah untuk bisa mengampuni segala dosa-dosa, kesalahan dan kehilapan umat Nabi Muhammad SAW. Dan di situ banyak sekali ya, puluhan ribu malaikat yang berkumpul. Jadi seandainya ada yang bisa melihat di sepertiga malam, melihat dari Jabal Khawf ke bawah, ke hamparan putih itu, akan melihat ribuan malaikat yang benar-benar berdoa. Dan malaikat itu semuanya membawa bendera, dan tiang benderanya itu sepanjang 40 harsah. Berarti sangat tinggi sekali ya. Dan bendera itu bertuliskan La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jadi semua malaikat yang ada di hamparan putih Jabal Khawf sangat mengagungkan Nabi Muhammad SAW, karena dengan adanya Nabi Muhammad pada saat tiba di Jabal Khawf setelah dimi'rajkan, disitulah umat Islam mendapat keringanan-keringanan dalam segi beribadah dan mendapatkan keringanan dari segi hukum yang hak yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, kenapa bisa sampai disembunyikan ya, atau dimisteriuskan di dalam Al-Quran? Karena Bukit Jabal Khawf itu jikalau terinjak oleh jin kafir, jelas akan berguncang bumi ini. Maka dari itu Jabal Khawf dijaga oleh malaikat yang bernama Ismail. Malaikat Ismail yang menjaga Jabal Khawf sesuai yang ada di dalam Quran surat Luqman ayat 10. Walaupun di situ tidak dijelaskan secara detail, tetapi jika kita bisa mengkaji, insya Allah kita akan bisa dapat memahami arti terjemah dari Quran surat Luqman ayat 10. Nah, jadi sahabat IMP, kita harus yakin ya, harus percaya dengan alam semesta ini, dan kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan segalanya yang ada di dunia ini, baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, itu semua untuk kebaikan umat Nabi Muhammad SAW. Di setiap hari Jumat saat fajar tiba, malaikat yang ada di hamparan putih Gunung Jabal Khawf selalu berdoa dengan tangisan dan suara yang sangat keras. Ya Allah, siapapun umat baginda Nabi Muhammad SAW yang mandi di hari Jumat pada pagi ini, ampunilah segala dosa-dosanya. Limpahkanlah rezeki yang sangat berlimpah untuk mereka. Dan di situ insya Allah akan mengabulkan doa malaikat-malaikat itu jikalau umat Nabi Muhammad SAW mandi di hari Jumat pada saat fajar tiba. Tetapi kembali lagi, yang didoakannya itu iman atau tidak. Itu sebelumnya pernah saya bahas tentang masalah keimanan. Nah, sahabat IMP, kita harus bangga ya sebagai umat Nabi Muhammad SAW, karena malaikat, bahkan ribuan malaikat itu berdoa di setiap malam Jumat dan hari Jumat pagi, mendoakan
kita selaku manusia yang menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, kita kembali ke topik yang pertama ya, yaitu tentang Jabal Qub dibuat dari apa. Jadi pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan Jabal Qub dari batu jamrud yang sangat hijau, dan batu jamrud yang sangat hijau itu adalah kepunyaan atau milik dari Nabi Sulaiman alaihi salam, dicampurkan dengan warna birunya langit ketujuh. Kenapa harus langit ketujuh? Karena langit ketujuh itu dihuni oleh para malaikat. Disitulah disatukan jamrud hijau dengan birunya langit dan dijadikanlah gunung Jabal Qub. Jikalau ada manusia yang melihat cahaya biru membelah langitan, dan di situ sangat terang cahayanya terlihat oleh kita, itu tandanya Jabal Qub sedang mengeluarkan cahaya ilahi, karena di situ ribuan malaikat sedang berkumpul dan mengelilingi Jabal Qub. Jadi di sini kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita harus selalu pandai bersyukur ya dalam segala hal apapun. Dan di sini pun juga kita harus percaya dengan adanya Jabal Qub, karena Nabi besar Muhammad SAW yang pernah singgah di Jabal Qub dan melihat seluruh panorama keindahan yang ada di dunia ini. Jadi sungguh sangat luar biasa ya Jabal Qub itu. Mungkin semua makhluk ciptaan dari Allah ingin sekali singgah ke Jabal Qub, tetapi tidak bisa karena hanya orang-orang terpilih saja yang bisa. Dan di sini, jikalau kita ingin mendapatkan atau merasakan ciptaan dari Allah yang dimisteriuskan atau disembunyikan, berarti di sini kita juga harus memiliki hati yang suci dan hati yang bersih. Ya sahabat IMP, mungkin penjelasan tentang Jabal Qub hanya cukup sekian. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.